Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada hadis kedua, Syarah Al-Kabir, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berhenti pada pertanyaan Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Ya Muhammad, beritahukan saya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, itu maknanya badlul khairi li haqqillah. Jadi badlul khairi itu berbuat baik, apa saja. Ini kalau secara umum ya. Jadi secara umum makna ihsan itu berbuat baik apa saja. Kita salat juga ihsan. Kita bersedekah juga ihsan. Kita ngomong baik-baik juga ihsan. Itu ihsan secara umum. Jadi ihsan itu badlul khairi. Jadi kalau kita berbuat baik semuanya dikatakan ihsan. Sekarang ihsan, yang dimaksud dengan ihsan di sini apa? Makanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu qala an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi katanya udah semayang seakan-akan katanya udah kalian Allah ya, Pak. Ini di dalam syarahnya dikatakan dengan ihsan itu sama seperti musyahadah. Satu lagi muraqabah. Maka ada yang mengatakan musyahadah begini, Pak. Kita salat, kenapa salat kita khusyuk? Karena seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Ini musyahadah namanya, Pak. Makanya dia nikmati ibadah salat itu. Kenapa dia nikmati ibadah salat? Karena musyahadah sudah ada sama dia. Jadi arti musyahadah, seseorang itu seakan-akan dia melihat yang dia sembah. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq ketika sedang mengambil wudu. Jadi sedang ngecok wudu katanya. Mukanya seperti apa? Orang ketakutan ya, Pak. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Abu Bakar, kenapa mukamu seperti itu? Kenapa kamu takut sekali?" Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada makam musyahadah sudah ada. Makam musyahadah sudah ada sama beliau. Makam muraqabah juga sudah ada sama beliau. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, "Bagaimana saya tidak takut kalau sebentar lagi saya akan menghadap yang menciptakan saya?" Kitanya udah merumpok gehe li pak kecil mentang. Tengok nak pertemuan pak kecil. Rumahnya bajai pulun tu. Nya baru pak kecil yang he. Golom camat yang he. Nya menyohe li camat tengok he li camat. Nya sepatu pulun tu. Ini sendal apa saya pakai? Ini celana apa saya pakai? Baju apa saya pakai? Oh, tengok li Jokowi, Pak. Sebulan sebelumnya sudah kita persiapkan, Pak. Ini kita dipanggil satu hari, 5 tahu oleh Allah, Pak. Sebenarnya kita harus berbangga lagi, Pak. Yang memanggil kita adalah yang menciptakan katanya, yang jo rezeki ke katanya, yang jo penyakit ke katanya, yang mengangkat penyakit dari kita, Pak. Yang memberikan mudarat kepada kita, yang mengangkat mudarat kepada kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Bahkan memberikan azab juga kepada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita menghadap kepada zat yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Ini makam-makam musyahadah namanya, Pak. Atau kalau di dalam istilahnya apa, makam ihsan ya. Ini istilah biasanya ihsan, Pak. Tapi kalau istilah tasawuf itu namanya musyahadah. Yang satu lagi murakabah. Jadi murakabah itu seorang menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Itu murakabah namanya. Makanya nanti ada di dalam kajian tafsir, itu al-khawfu dengan al-khasyah itu berbeda. Kenapa kadang-kadang Allah mengatakan dengan al-khawfu? Kenapa kadang-kadang di dalam Al-Quran dan dalam hadis dengan al-khasyah? Min khasyatillah. Kalau al-khawfu ya mendang. Bahkan nebubuknya ya lun ke Allah. Bahkannya lun ya ke nyo. Bahkannya lun ya ke nyo. Bahkan nebubuk lagi karena lun ya ke Allah. Itu al-khawfu. Tetapi di atas level al-khawfu itu namanya al-khasyah. Khasyah itu maknanya apa? Al-khawfu ma'at taharruzi. Sudah takut kepada Allah, dia menjaga diri untuk tidak berbuat sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo menyotakeun gegap kai benci oleh Allah, baik dah puput. Ya nema. Nyo menyotakeun maksiat dibenci oleh Allah, baik dah puput. Nyo menyota zalimi gap dibenci oleh Allah, baik dah puput. Nyo menyota pajo haram dibenci oleh Allah, baik dah puput. Ya, Mbak. Ini kalau kita mengurangi timbangan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka. Hana ada puput ni, Pak. Ini namanya, itu level-level murakabah namanya. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau melewati sebuah padang pasir, tiba-tiba ada seorang budak. Ada seorang budak yang mengembala kambing tuannya. Artinya kan banyak sekali, kambingnya banyak sekali. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada pemuda ini? Wahai pemuda, jual salah satu kambing itu untuk saya. Napa belau sabah kelun? Ya, nampak. Apa kata budak tadi? Ini bukan punya saya. Kata lunnya, ini punya tuan saya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kambing kamu sebanyak ini, kalau hilang satu saja, bahkan dua, bahkan tiga, tuanmu tidak tahu. Hai debu. Apalagi kamu jual, kamu dapat laba lagi. Ya, Pak. Kemudian setelah itu, budak tadi terdiam sebentar, Pak. Apa kata budak tadi? Butoi tuan lun hai depu. Bagaimana Allah yang selalu menjaga saya? Ya, Pak. Ini level murakabah sudah ada sama dia, Pak. Level murakabah sudah ada sama dia. Ini si budak ini, dia yakin kalau di samping dia ada 10 malaikat muhafadzah. Malaikat apa namanya yang menjaga, Pak, terus menjaga, Pak. Dia yakin ada 2 malaikat yang terus merekam dan mencatat apa yang dia lakukan, Pak. Maka dia itu al-khawfu ma'at taharruzi. Inilah level-level khasyah namanya, Pak. Level musyahadah namanya, Pak. Level murakabah. Gitanya kalian winen hana apa? Hana uru jawab laju, Pak. Ya. Idanya bekan aku, hana to kalian. Kalian CCTV belah winen, mak kalian CCTV. Omah hana CCTV kau. Hana bupu, hana to kalian. Cok laju. Pukurun timbangan binanci, Pak. Kita merasa kalau mengurangi timbangan, nalaba becut. Jadi minyak dah begah telite, padahal kurang telite minyak, Pak. Nyan yang kita pajuh, nyan harum mendumbanya. Walaupun yang kita makan cuma sedikit, Pak. Artinya apa? Sedikit itu lama-lama makin banyak. Getanyo kata talimi gap. Getanyo kata pajuh harum, Pak. Jadi makanya kalau memakan yang haram punya orang lain itu, berarti sifat ihsan dia tidak ada, Pak. Musyahadah dia tidak ada. Murakabah tidak ada. Pada suatu hari, ada seorang sahabat yang biasa dia itu di saf pertama. Setiap selesai salat, beliau selalu duduk dan berzikir. Duduk gedor astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duduk gedor berzikir. Gedor dah subhanallah, alhamdulillah. Tetapi anehnya, setiap salat subuh, beliau selalu cepat keluar. Habis temayang tubuh ke tepi kan. Habis assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ke tepi. Maka menjadi pusat perhatian para sahabat. Akhirnya sahabat melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sahabat yang biasa duduk bersama kita habis salat dia duduk berzikir, itu astagfirullah, berzikir subhanallah atau berdoa. Tapi sahabat itu setiap subuh dia selalu lari ya Rasulullah. Hantar kedua habis main tubuh. Coba engkau tanya ya Rasulullah. Sahabat tadi dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wahai sahabat, betul lagi nya? Betul ya Rasulullah. Saya setiap salat subuh selalu cepat keluar. Nya apakah bagah demikian? Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya itu berdampingan dengan rumah Yahudi ya Rasulullah. Dia punya sebatang pohon korma. Pohon kormanya itu, buah kormanya masuk ke dalam pekarangan rumah saya. Makanya ya Rasulullah, pernah suatu hari ketika saya salat subuh berjamaah, saya terlambat pulang ya Rasulullah. Anak saya cepat bangun, bagai bedah ni. Watebeh teman tubuh bagai bedah. Ya. Dia mengambil salah satu korma itu dan memakan korma itu. Waktu saya pulang ke rumah, saya tanya, kamu sedang mengunyah apa nak? Jawab anaknya, korma yang gerak bunuh elika. Kemudian saya langsung mengambil kembali korma itu dengan mencongkel dengan tangan saya. Sehingga korma itu sempat saya tarik dan dia muntah darah. Tangan saya penuh dengan darah. Saya lakukan itu ya Rasulullah. Saya tidak mau keturunan saya makan yang haram ya Rasulullah. Haik lo ya Rasulullah. Anak le baju haram haik lo ya Rasulullah. Saya tidak mau anak saya dibentuk karakternya oleh makan haram ya Rasulullah. Ya, maka anak perlu dapat Allah anak. Pakan anak haitem temayang. Pakan anak lawa urungci. Pakan anak ibantah katanya. Kita besarkan anak dengan hal yang haram memang. Sehingga hal yang haram itu membentuk karakter anak. Yang belum kita dapur dari kantu yang haram. Tapajuh yang haram. Tajuk ke anak yang haram. Tajuk ke inang yang haram. Maka pekan hancur tapi rumah tangga. Karungan, karungannya. Karena karakter keluarga itu dibentuk dengan hal-hal yang haram. Walaupun bacut ni. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya level musyahadah atau murakabah. Kita lanjut, Pak. Ini masih pada ihsan ya. Jadi ihsan itu la tatahaqqaqu illa bi amraini. Ihsan itu ada pada diri seseorang itu dengan dua hal. Kalau tidak ada dua hal ini, nyah na bahara ihsan ya, Pak. Udah pegah lun ihsan, lun kan lagi lun musyahadah, lun pada level murakabahana ya, Pak. Bagaimana Wahuma ada dua syarat ihsan, Pak. Al-ikhlasu lillah. Ibadah itu ikhlas karena Allah. Getanya temayang ikhlas karena Allah. Tak bantu gob ikhlas karena Allah. Kita berbuat sesuatu, tak bedah tahajud, tak baca Quran ikhlas karena Allah. Karena orang baca Quran itu ada tiga. Yang baca Quran ya. Ini ada dalam tafsir Sawi. Apa kata Imam Sawi? Beliau mengutip riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca Al-Quran itu tiga. Yang pertama, al-mu'min, al-munafi', al-fajir. Orang yang membaca Al-Quran itu yang pertama orang mukmin. Yang kedua orang munafik. Yang ketiga orang fajir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tiga kelompok ini ya Rasulullah? Kenapa ada yang membaca Quran kelompok mukmin? Kenapa ada yang membaca Quran kelompok munafik? Dan kenapa ada yang membaca Quran kelompok fajir? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu mu'minun bihi, kata Rasulullah. Orang yang membaca Al-Quran mukmin itu ketika dia baca Al-Quran dia beriman dan yakin kepada Al-Quran. Jadi pupu yang kepegah Quran yakin memang. Urut kiamat, tentang sorga, tentang neraka, yakin kan nyamai. Tentang alam barzah yakin. Tentang kehidupan orang dulu dia yakin mah. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, al-munafiq. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-munafiq kafara bihi. Dia setelah membaca Al-Quran tidak yakin kepada Al-Quran. Yang Quran kebaca kayaknya, Pak. Kebaca Quran, ketelaah Al-Quran, tapi hanya yakin. Pubutai roh kiamatnya. Pubutai manusia kebangkitkan di padang mahsyar itu. Pubutai manusia ketika meninggal dunia didatangi oleh dua malaikat. Pubutai pencabut nyawa itu ada dua model. Ada an-nazi'at, ada an-nasyitat. Pubutai lagi ya. Hanya yakin kayaknya, Pak. Nyauru munafiqnya, Pak. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, Pak. Nyauru munafiq. Dia tidak yakin apa yang dia baca, Pak. Dua. Yang ketiga, al-fajir, seorang pembuat dosa. Ditanya bagaimana pembuat dosa? Wa huwa ya'kulu bihi.
dia cari makan dengan baca Al-Quran, Pak. Ini dia makanan dengan baca Al-Quran, Pak. Dia mencari dunia dengan Al-Quran, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Kehidupan dia di Al-Quran. Jadi kan gara-gara ikhlas karena Allah, kan ya Pak ya. Maka kalau dia tidak ikhlas karena Allah, itu tidak dikatakan level ihsan, Pak. Ya, anak ihsan makanya, Pak. Ya, tapi ada syarat yang kedua. Ya, ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat yang kedua, dia harus mengikuti Rasulullah. Makanya kita tidak cukup dengan membaca Al-Quran saja, Pak. Hanfib, Pak. Maka harus baca hadis. Sekarang sudah mudah untuk mengkonsumsi hadis itu sudah mudah. Di dalam Android juga kana, Pak. Kumpulan hadis-hadis sahih. Cuma nanti tak kalian diilai pu betul lagi nya bukan betul, Pak. Tapi kalau dalam bentuk kitab itu nya na perlu guli, Pak. Na sahih Bukhari, na sahih Muslim, na An-Nasa'i, na Daruqutni dan lain sebagainya. Bahkan hadis-hadis itu sudah diteliti terlebih dahulu, Pak. Ini apakah hadis termasuk hadis dhaif, termasuk hadis sahih, termasuk hadis hasan, termasuk hadis masyhur, apakah hadis ahad, apakah hadis munqati, ataukah hadis mudallas, ataukah hadis marfu, ya. Ataukah hadis maudhu? Ini hadis palsu. Ya, sekarang sudah mudah mendeteksinya. Makanya ketika Al-Quran bercerita tentang ijmalian, jumlah itu dalam bentuk umum, maka Al-Quran menjelaskan secara rinci. Paling enggak di rumah na Al-Quran dengan hadis na di rumah paling enggak, ya. Pekan yang lain na, pekan yang hana, Pak. Gedanya lain dah koleksi, Pak. Sepatu koleksi mendum, Pak. Nyo sepatu ro Senin, nyo ro Selasa, nyo ro Rabu, nyo rame, ro Sabtu na sepatu, Pak. Nyo sepatu goes-goes na sepatu khusus, Pak. Nyo sepatu goes-goes ro Senin, nyo sepatu goes-goes ro nyo sepatu goes-goes ro je. Helm bin najim. Nyo helm goes-goes bulan pun, helm goes-goes bulan kedua. Helm khusus helm. Hana urang yak so helm kenderaan roda dua pakai goes-goes hana, Pak. Nyo kai pegah sakit lagi urang lain, Pak. Nyo hana bateh cin pakai nejak. Nejak goes-goes ni pakai helm tutup mendum. Itanya ho menjak tengku, menjak rok res, menjak balap. Ya, badai katanya tamai tangan ni, Pak. Jadi makanya semua ada koleksi, Pak. Koleksi je mendum nah. Kenapa tidak ada koleksi Al-Quran, ada koleksi, Pak? Kemudian hadis begitu juga. Ya, paling enggak untuk kita konsumsi sendiri, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ibadah itu ada dua unsur, Pak. Jadi kalau kita dalam ihsan itu ada istilahnya ibadah talab wa ibadah syauqnya. Ibadah talab artinya apa? Kita mengharap sama Allah, Pak. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepa dah semayang katanya. Kita mengharap sesuatu kepada Allah. Makanya di dalam salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk jalan ke kamu, ya Allah. Tunjuk kamu supaya kamu yakin, ya Allah. Tunjuk kamu supaya kamu istiqamah, ya Allah. Ini talab namanya, Pak. Tapi talab itu tak cukup talab, Pak. Sebagian orang kan banyak salat itu gara-gara talab. Talab memang lakai juga, Pak. Tapi tidak ada syauq. Maka harus ada dua-dua, Pak. Kalau mau ihsan ini harus ada unsur talab dengan unsur syauq. Syauq itu apa? Rindu. Ya, Pak. Maka tidak urung ketika golom truk watel leho, pajan leho. Dan yang bekan nengku, punya semayang leho, lihat nama ngade. Ini syauq sudah ada sama dia, Pak. Syauq. Jadi kan syaknya ragu-ragu. Syauq itu artinya rindu untuk ketemu dengan Allah. Rindu untuk berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan talab saja. Ya, ini kalau istilahnya Imam Ghazali itu namanya talab raja dan khauf. Ya, raja dan khauf. Jadi setelah beliau minta, beliau takut lagi, Pak. Takut kenapa? Takut ibadahnya ditolak. Takut doanya ditolak. Maka ada kajian namanya ar-raja wal khauf. Jadi kalau dalam ihsan ini namanya at-talab wa syauq. Jadi talab itu meminta sesuatu, syauq itu apa? Rindu sekali, Pak. Makanya ketika dalam salat, katanya hendak kala Rasulullah. Tapi ketika semayang katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tamai Nabi Muhammad, Pak. Ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an. Wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, nama kamu selalu diucapkan di dalam salat, selalu dibarengi dengan nama saya, ya Muhammad. Ya, Pak. Bahkan katanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
berkahilah Nabi Muhammad sebagaimana engkau berkahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allahumma barik ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi harus ada ini, Pak. Yang pertama kita ikhlas beribadah karena Allah. Ini kalau ihsan, Pak. Yang kedua mutaba'atir Rasul. Kita mengikuti Rasulullah. Dan ihsan itu juga ada dua unsur yang melekat pada ihsan, Pak. Unsur apa itu? Unsur at-talab. Talab itu apa? Mengharap sesuatu dari Allah. Ya, Pak. Kita mengharap sesuatu, kita salat subuh tadi berjamaah, mengharap apa? Mudah-mudahan mentemui ridha hadron ya Allah. Ya, talab nanti, Pak. Syauq, kita rindu kepada Allah. Kan gara-gara orang lain. Nya sebagian temayang tunat gara-gara kalian orang lain, Pak. Ya, behana maoh tegai. Orang lain kagak bedah mendung temayang tunat, gaya kalau wina nama orang lain kebedah mendungnya kalian lun tu. Jadi pusat perhatian. Akhirnya kebedah dengannya ke temayang tunat gara-gara orang lain. Nya nak ihsan di sana, Pak. Ihsan tak ada di situ. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau di sini ada martabah namanya, Pak. Martabah itu level, tingkatan. Jadi ihsan itu ada dua tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama itu, ya tadi secara umum ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, Pak. Jadi makanya yang melihat Allah itu tidak bisa dengan ainun ini, Pak, tapi ainul basirah. Ainul basirah. Jadi ainul basirahnya pintu hati, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Kalau kamu ingin mengenal Allah, maka perbaikilah hatimu. Kalau seorang ingin mengenal Allah, hati mentang bro akai, Pak, hana iduri je Allah, Pak. Tidak orang makan hasud dan dengki kepada orang lain, dia tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bermasalah dalam salatnya, bermasalah dalam ibadahnya. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, perbaikilah hatimu. Kalau kamu ingin syauq kepada Allah, perbaikilah hatimu. Maka orang yang penanjihan, dengki kegop, kueh kegop, nyanyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ihsan itu konsep yang secara ini ya, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah. Jadi maksud menyembah di sini dalam arti yang umum, luas. Ibadah itu luas sekali. Bukan salat saja. Kita berbuat baik juga seakan-akan apa? Nyo mandum lum pegak karena Allah. Kita bersedekah nyo mandum lum pegak karena Allah. Kita bangun tahajud hana sokalan kita nyo, Pak. Bangun tahajud karena Allah. Lum bantu masjid karena Allah, ya, Pak. Lum sedekah karena Allah. Lum didik anak karena Allah. Jadi nak ada maksud lain, Pak. Nya maksud lain nyo hana ta beji hana yo kahana dianggap keren liurun lain, Pak. Nya ni, Pak. Nyo anu putukula kedai ke Eropah, Pak. Nanti kayu pegahli gopnya, Pak. Yang berarti karena Allah, Pak. Itu martab apa namanya? Enggak ada ihsannya, tidak ada, Pak. Ini kita lanjut dulu di hadis itu, kemudian kita syarah sikit lagi. Fa in lam takun tarah. Kalau kamu tidak sanggup bisa juga mendeteksi Allah dengan hatimu, ya. Jadi artinya pun tidak bisa mendeteksi nyo hati pun aja na kuto hati, Pak. Nya menyokuto hatinya hana mungkin tidak uri semayang idebi imata hana mungkin, Pak. Menyokuto hati, Pak. Nak mungkin, ya, Pak. Fa in lam takun tarah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dengan hatimu, fa innahu yaraka. Maka Allah terus memantaumu. Ya, Pak. Kalau kita tidak bisa melihat CCTV ada di masjid ini, CCTV itu akan terus memantau kita, Pak. Kita yakin hana CCTV ini. Sekarang kan sudah canggih, Pak. CCTV itu tidak mungkin apa namanya, bisa saja melalui lampu dan lain sebagainya. Dan seorang dia yakin hana bisa melihat, ya, Pak. Hana CCTV tang di tinau. Tapi CCTV itu terus memantau dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Walaupun kita tidak bisa mendeteksi Allah karena dosa, yang menyona dosa itulah pembatas. Ini kata Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Apa kata beliau? Al-hijabu bainal mar'i wa rabbih adz-dzunub. Yang menjadi hijab antara seorang hamba dengan Allah itu dosa, Pak. Makin le dosa, makin le hijab. Makin sedikit dosa, makin hilang hijab. Jadi artinya seorang itu tidak bisa dia dengan berinteraksi dengan Allah kalau dia masih berdosa.
Maka kita disuruh untuk terus beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi astaghfirullah ke habis sembahyang mentang, Pak. Mengkapat ni, Pak. Tiradu winaji astaghfirullahaladzim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita ke martabah yang kedua ni. Apa namanya? Martabah ihsan. Ini ihsan itu ada dua martabah, dua level, dua tingkatan. Ini kalau kita melihat hadis tadi, Pak. Level yang pertama martabatut talab. Ya, ini sama juga seperti itu, talab, mohon. Seorang itu memohon kepada sesuatu zat, Pak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat dia minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, atau di awalnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nya menyoru mempumpu yang geucap, Pak. Nya cukup nikmat dalam beribadah, Pak. Nikmat sekali ibadah. Kenapa? Yang dia ucapkan itu dia pahami semuanya, Pak. Artinya apa? Nikmat sekali ibadah itu. Ini namanya level talab. Talab itu apa? Mohon. Makanya seseorang itu kalau tidak nampak yang lain, hana ada bakso mengharap, bakso mohon. Contoh minum. Gedanya tajau kanto camat atau kanto bupati wali kota, Pak. Bupati hana, camat hana. Maka kita biasa-biasa saja, ya, Pak. Biasa-biasa saja. Tapi kalau camat ada di depan kita, Pak Kecil ada di depan kita, atau bupati wali kota ada depan kita, yang kita nyopi tadu beget tadu. Dan kita mohon kepada bupati dan camat, Pak Bupati, nu tolongnya kamu jalan rumah kamu bina jalan kamu bina kampung kamu, dengan sangat khusyuk sekali kita mohon, Pak. Ya. Maka seseorang pada level yang pertama, martabatut talab, walaupun dia tidak bisa mendeteksi dengan matanya Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dengan hatinya, Pak. Melalui apa? Melalui Al-Qur'anul Karim. Dia yakin di dalam Al-Qur'an kalau Allah itu dekat sekali dengan dia, Pak. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan ana aqrabu minhu min hablil warid. Kalian punya urat leher, kata Allah. Saya dekat dengan kalian sebagaimana kalian dekat dengan urat leher kalian sendiri. Kita yakin dengan, Pak. Keyakinan inilah yang membuat kita itu meminta sesuatu kepada Allah ketika salat, Pak. Makanya hana urang sembahyang hana khusyuknya kalagayan, Pak. Ini pada level ihsan, Pak. Kenapa? Dia tahu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya martabatut talab. Nah, sudah, yang pertama. Yang kedua, namanya martabatul harap. Harap ini lari artinya, Pak. Bagaimana lari? Kita sesuaikan dengan hadis tadi. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa mendeteksi Allah dengan hatimu karena dosa-dosamu, fa innahu yaraka. Allah terus memantaumu. Makanya karena Allah tapi kepantau katanya, tak kurang timbangan, tak pegatnya, tak pegat je, tak pegat maksiat, tak jauh haram. Makanya Allah memantaumu, melihatmu. Karena Allah memantau, maka kita lari dari maksiat itu. Ini namanya martabatul harap. Harap itu artinya apa? Lari. Ya, harap itu lari. Jadi menggunakan hak. Hariban, haribun, harbun. Harbun, ya. Maka itu artinya lari dari maksiat. Nyawa tanya apakah anda pupu maksiat? Lon ya ke Allah. Apakah anda baju haram? Lon ya ke Allah. Yang kenya ihsan, Pak. Jadi makanya seorang kalau belum ada sifat seperti itu, belum ada sifat ihsan. Oh, bagaimana supaya ihsan dalam hati katanya? Kita mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? La budda birriyadah. Harus melatih diri, Pak. Melatih diri terus melatih diri, Pak, supaya kita dapat level-level ihsan, Pak. Bagaimana melatih diri? Nyo dah latih, Pak. Nya, jiwa dah latih. Jiwa ini kita latih supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakai bantu dengan Allah, ya ni, Pak. Maka dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Supaya kamu bisa melatih hatimu, membuat hatimu tenang, tidak ada cara lain kecuali berzikir pada Allah. Berzikir itu banyak. Berzikir itu sabar juga zikir, qanaah juga zikir, wara' juga zikir, subhanallah, alhamdulillah juga zikir, astagfirullah juga zikir. Karena zikir itu dibagi dua. Ada zikir bil lisan. Zikir bil lisan, nyata zikir ngenabah nih, Pak. Ada satu lagi az-zikru bil qalbi. Zikir dengan hati. Ya. Makanya Syekh Dr. Yasir Burhami, apa kata beliau? Nyo kalau begah gaknya begah. Nyo ya proteh gaknya, baik proteh lun. Jadi kata beliau, banyak orang yang berzikir lisan tapi hatinya munafik. Ya, Pak.
Orang berzikir lisan tapi dia munafik. Mulutnya saja berzikir tapi hatinya tidak berzikir kepadaku, kata di dalam buku itu. Dia berzikir saja dengan mulutnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demenak cik ni, Pak. Ini astaghfirullah saja. Sudah satu. Yang kedua zikrul qalbi namanya, Pak. Zikir hati, Pak. Zikir hati kata Dr. Yasir Burhami, tidak ada yang bisa mendeteksi zikir hati kecuali seorang itu personal itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan teringat, Pak. Bahkan katanya astaghfirullah karena tingkat dosa. Subhanallah karena tingkat apa? Katanya hai dah pubut, Pak. Yang gejuk oleh Allah hai dah pubut, hai dah balah, Pak. Maka subhanallah. Pu yang gepubut oleh Allah hai dah pubut kena, Pak. Ya, maka kita ucapkan subhanallah. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Semua segala sesuatu yang menimpa kita itu untuk kepentingan kita sendiri, Pak. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gejuk rezeki ke katanya, gejuk musibah pi ke katanya, cik, Pak. Ini makna zikir, Pak. Kemudian zikir hati, sabar. Ikut ligop, sabar, Pak. Ketika seorang bersabar, dia sedang teringat kepada Allah. Ketika dia qanaah itu menerima apa adanya, Pak. Gejuk li Allah ni gejuk, Pak. Ketika gejuk ni alhamdulillah. Dalam hati, Pak, teringat ke Allah, Pak. Qanaah dia, Pak. Jadi artinya apa? Ketika dia qanaah, dia teringat kepada Allah. Begitu hebatnya zikir hati, Pak. Sehingga dua malaikat tidak mencatat apa yang kita lakukan. Hanya dicatat, Pak. Kapan dicatat? Ketika hari kiamat nanti, gepetepat pun mandum li Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikatku, kalian yang tahu cuma casingnya saja. Kalian tidak tahu isi hati dia. Dia sudah qanaah karenaku, dia sudah bersabar, dia sudah berbuat ini, berbuat itu, wara' dan lain sebagainya. Uktubu hadza kata Allah. Sekarang catat. Ya Allah, bagaimana seorang ahli ibadah itu, ahli ibadah haji. Ji ibadah apikan karena lon kata Allah. Ambil ibadah itu lempar ke muka dia kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di si fulan itu saya melihat sendiri dia bersedekah. Apa sedekah kata Allah? Kamu tahu cuma casingnya saja. Dia bersedekah bukan gara-gara saya kata Allah. Nyan. Sekarang ambil sedekah dia lemparkan ke mukanya kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis satu lagi bukan ke muka, Pak, ke punggungnya suruh lempar, Pak. Lemparkan ke punggungnya. Nyan. Makanya hana bohyum li Allah, Pak. Hana bohyum li Allah. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Jadi ini martabat yang kedua, martabat al-harab. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Ya, nyoba jut dan lanjutlah. Malaikat Jibril bertanya lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pertanyaan malaikat Jibril? Ya, ini Jibril bertanya lagi. Qala fa akhbirni anisa'ah. Ya Muhammad, beritahukan kepada saya tentang hari kiamat. Ya, tentang huruf kiamat. Ini banyak nanti yang ada terjemahan, ada yang penerjemah artinya keliru. Arti keliru begini, nanti kita jangan salah memahaminya. Ini maksud yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Pak. Jadi ini diterjemahkan tidak sesuai dengan apa yang ini, Pak. Kalau enggak apa? Nanti akan membawa ini, ragu-ragu, syak adanya, Pak. Ya. Sekarang dijawab oleh Rasulullah. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Maknanya, kamu saja tidak tahu apalagi saya. Ya, nampaknya. Jadi artinya kalau kita terjemahkan secara ini ya, kegiatannya akan susah kita pahami. Pemahamannya begini kalau terjemah secara lafaz. Mal mas'ulu anha, orang yang kamu tanya, bi'alam itu tidak lebih tahu daripada as-sa'il yang penanya. Ya, jadi artinya tidak lebih tahu dari penanya, kan agak pusing sedikit, agak susah sedikit. Maka sekarang kita terjemahkan begini. Kamu saja tidak tahu apalagi saya kata Rasulullah. Artinya apa? Hari kiamat itu memang sudah disetting dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, hari kiamat itu tidak datang kecuali baghtah. Baghtah itu apa? Tiba-tiba. Makanya kematian kan tiba-tiba juga. Padahal kita hanya tepu-tepu, sedang dah duduk, kamu meninggal. Maka ketika nanti diumumkan inna lillahi tipulan kamu meninggal, hai, kamu meninggal kau. Pak. Artinya tiba-tiba. Pak. Mati saja tiba-tiba, apalagi hari kiamat. Pak. Maka jika kita dapat siap drole, baik datanya yang panjang kiamat, baik datanya yang panjang kiamat le. Pak.
Dah nyong mak draw kata nyong. Pu yang kata persiapkan menyo mati jino. Bek kiamat le mati le tadi nyong mak. Jadi artinya memati le. Nyo mati dia tu berkiban. Bek kiamat ke pu kiamat le mak. Nyo ya tanya berkiban kiamat, berkiban ditiup sangkakala. Berkiban di pupua gunung wasuyiratil jibal. Bagaimana nanti gunung itu apa nama? Idza syamsu kuwirat. Matahari dirobek oleh Allah, berkiban dirobek. Kebaik tanya mana boleh tanya kan? Yang jelas kejadian itu akan terjadi, Pak. Dan yang perlu kita tanya, yang paling dekat dengan kita, apa itu? Kematian, Pak. Zaman katanya na urung ci, jino hana le urung ci. Hoka urung ci katanya, Pak. Hoka urung ci. Apakah masih tetap hidup terus begitu? Kan tidak ada, Pak. Artinya apa? Kematian itu akan ada, Pak. Zaman katanya na ayah, jino hana le ya, hoka ya katanya, Pak. Artinya apa? Allah menyuruh kita untuk belajar dari orang yang paling dekat darimu. Kalau dulu dia selalu bersamamu, sekarang tidak ada lagi, Pak. Zaman katanya anak awai anak kenang tsunami, anak meninggal dia hoka anaknya ni, Pak. Ini membuktikan apa? Bek tanya yang jauh-jauh le, bek tanya yang kiamat le, Pak. Getanya dah persiapkan ronyo, nyolon mati tiba-tiba berkiban. Anak lo meninggal usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Artinya meninggal itu bukan melihat usia, tidak. Meninggal itu bukan melihat oh nyo kan 60. Karap lihat tahun tu. Ya. Nanti dia tanya nengku, nana tobat nengku? Alah bek tobat ile. Pakar nengku mental 50 tahun. Rasulullah kan 60 leh, nasi sawat leh belah tahun tu. Maka ji tak pupuk mati ile 30 tahun, leh tahun tu untuk taubat ni, Pak. Segolom truk watenya meninggal dia kan, mati dia. Makanya ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, apa kata beliau? Ya Allah, nepo bangkit lo macam tu, cita-cita lo akan bersedekah. Bersedekah lo macam mana? Hana sedekah le, maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, saya benci sekali kata Rasulullah kepada orang yang dermawan setelah dia mati. Ya, ni Pak. Nyo menyo dermawan, waktu udah baju dermawan, kepa telah mati, ya. Dah pesan ba anu, hai nu, untuk menyoyah meninggal, nyo nempo wakaf. Nyo jino ya, oh jino be. Ya hana pu je hendak, hana lampu le ya hendak. Hendak waktu yang meninggal hendak, baru nunjuk, ya. Artinya kalau ingin bersedekah, bersedekah terus, Pak. Kalau ingin membantu orang lain, bantu terus. Kepa dah preh-preh lemah. Maka Rasulullah mengatakan, saya benci sekali orang yang dermawan setelah dia meninggal dunia. Nyawa dia meninggal dermawan kan, nyo dari yah benyo yah pesannya yo pesannya. Pengah liyah hijau kedua, pengah liyah habinau, baik. Menyo sedekah juga. Kalau kita ingin membantu orang, bantu terus sekarang. Kita ingin bantu penaji masjid, bantu je jinau ju. Ka kedro je katanya, Pak. Kedro katanya, Pak. Kan kelun, kan ke nyo, kan ke kana apa kedro katanya, Pak. Katanya dah penggak maksiat, kedro je katanya, Pak. Katanya dah tinggal sembahyang, kedro je katanya, Pak. Kita sudah mendalimi diri kita sendiri, Pak. Katanya dah temenak agapnya, kedro je katanya, Pak. Katanya dengki ke gapnya, kedro je katanya, Pak. Semuanya kembali kepada seorang itu, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka berbahagialah kalau ada orang-orang yang ikut ligop macam-macam, Pak. Berbahagialah dia, Pak. Kenapa bahagia? Si A tabe-tabe ikut li si B, Pak. Nanti pada hari kiamat nanti, yang si B harus bertanggungjawab terhadap apa yang dia katakan kepada si A, Pak. Bagaimana tanggung jawabnya? Amal ibadahnya harus diambil, diberikan kepada si A. Ya. Jadi artinya siap-siap saja Pak amal ibadah kita. Seorang yang berhutang tidak memberikan hutangnya lagi, nya siap-siap saja kalau dia meninggal dunia, Pak. Nanti dia akan menebus hutangnya dengan amal ibadah dia. Cuk amal ibadah juk ketipulan. Oh nyo lon kata tahajud, tok pahala tahajud juk ketipulan. Maka ji menyo katanya kengkeli gap ala bah gede. Kamu dah mah pahala. So yang kun, oh tengku haji kau. So yang kun, oh ganyan kau. So yang kun, oh penghafal Quran kau. Mudah-mudahan pahala hafal Quran pelung kelo macam ya Allah alhamdulillah ya Pak. Maka menyo hana tepu-tepu dah berdoa Allah ya Allah ronyo benar urung kun kelo ni Allah. Benar urung kun. Pekan nyo pi sembahyang sunat bihana ya Pak. Tahajud bihana. Baca Quran bihana. Jadi yang kita harapkan apa? Bui kun li urung ronyo ya Allah. Nyan. Bui ke liurung lain ya Allah. Bui ke lo ni ke nyoy macam-macam. Nanti peluh roh yang ke. Tak cek tiro roh. Oh tipulah alhamdulillah ya Allah. Karena pahala onyo. Tak kalau tipi alhamdulillah ya Allah. Tak kalau tipi alhamdulillah ya Allah. Kasih peluh pahala onyo ya Allah. Ya. Tapi baik bengeh-bengeh Pak. Nya menyo bengeh, ibalik ni mah gede Pak. Hana tepu-tepu na yo. Ya. Nyo katanya itu nak ligop 3 dah nak gok tipeluh goi Pak. Nya hana mendeme tepu bahkan mendeme dah chala mudanya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ada kisah seorang pemuda yang ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia waktu itu tidak dapat apa-apa. Ibadahnya sedikit, biasa-biasa saja ibadahnya. Akhirnya apa? Dia mencari orang yang berbuat dosa sama dia. Imita laju.
Ketika sudah dapat, dia tunjuk di depan Allah. Ya Allah, si fulan dia berbuat dosa sama saya, ya Allah. Ji ditalim milon, ya Allah. Itu nyok. Allah bertanya, kamu mau apa dari dia? Saya mau pahala dia, ya Allah. Pahala dia itu dilimpahkan ke saya. Apa jawab Allah? Ku pahala le, jihanai temayang. Jihanai temayang. Ji pubu maksiat. Apa kamu harap dari dia? Oh, mampu le lo harap hana tepu-tepu. Begini saja, ya Allah. Dosa-dosa saya limpahkan ke dia, ya Allah. Rupanya dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa saya yang saya buat di dunia, lon pegatnya limpahkan ke dia. Sebelum direspon oleh Allah, memang sudah dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah sudah mengatakan, oh tidak mungkin, tidak. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah istana yang besar sekali. Pemuda ini melihat istana itu. Ya Allah, ini istana ini nabi yang mana, ya Allah? Rasul yang mana, ya Allah, yang kau berikan istana seperti ini, ya Allah? Allah mengatakan, bukan rasul dan bukan nabi, kamu bisa dapat juga seperti itu. Oh, baik mayang-mayang, ya Allah. Lu mafiat saja, lu bubut, ya Allah. Hana lu bubut tepu, ya. Kamu bisa juga, kata Allah. Pemuda tadi dengan sangat ini syok, ya Pak. Syok itu kan syok bahasa Indonesia, rindu sekali. Apa kata? Bagaimana caranya, ya Allah? Kamu maafkan dosa orang itu. Jangan dia sudah berdosa, ketipa tangga lagi, Pak. Sudah jatuh, tidak salat, tidak puasa, berbuat maksiat. Dosa kamu limpahkan lagi ke dia. Kan sudah ini dia. Jadi bagaimana caranya? Maafkan dia. Saya maafkan, ya Allah. Ya, makanya pahala memaafkan orang lain, Pak. Jadi makanya pahala memaafkan orang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hana terbanding, menyorakanlah hana terbanding, Pak. Lagi ada temayang sunat 2 rakaat. Ya hana terbanding semaji pahala yang pegejo oleh Allah dengan temayang bunuh, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala latif. Latif itu kalau bahasa Aceh katanya aluh. Aluhnya bino aluh. Aluh dalam makna negatif, ya. Si fulan itu aluh haji, ya, ke makhluk aluh ke ni. Arti aluh berkerit, nya aluh ni mai. Si fulan cukup aluh haji. Waktu tayu blow sesuatu, hai dah kembali RM500 tu. RM500 tu ilakai mai. Nya urung aluh ni mai, urung kerit ni mai. Makanya dalam sifat Allah, latif makna aluh, nya kan makna negatif tapi makna positif. Apa makna positifnya? Setiap seseorang berbuat kebaikan sekecil apapun diperhitungkan oleh Allah. Setiap seorang itu melakukan kejahatan sekecil apapun diperhitungkan oleh Allah. Ai drone kan pebutnya, tapi ubur ya Allah kan masalah ubur yang jelas drone kan pebut maksiat kata Allah. Nya ni. Drone kan korupsi, Allah korupsi ubur ya Allah bacut RM1.000. Si fulan korupsi 1 miliar. Yang dosanya sama ya, Pak. Kan berarti 1 miliar lebih dosa. Tidak, sama ya, Pak. Orang yang korupsi RM1.000, korupsi 1 miliar itu sama. Kenapa sama? Dua-dua akhlaknya sudah bobrok. Kabobrok akhlak. Yang korupsi RM1.000, kalau dia diberikan kesempatan seperti yang 1 miliar, maka mungkin dia akan korupsi 2 miliar atau lebih daripada itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Rasulullah meminta kepada Jibril, wahai Jibril, tolong engkau berikan tanda-tandanya bagaimana. Ya, nih Pak. Jadi artinya apa? Tanda-tanda kiamat itu bagaimana? Ini namanya amarah namanya, Pak. An amaratiha. Memang kiamat tidak ada yang tahu. Tetapi tanda-tanda itu sudah diberitahukan. Ya, kita lihat di dalam syarah ini. Wa asyratu sa'ah qasamahal ulama ila thalathati aqsam. Jadi tanda-tanda kiamat itu diberitahukan ini ulama-ulama sudah sepakat. Jadi kalau disebutkan ulama berarti yang 5 ulama ini dan ada beberapa ulama lagi 10 ulama mereka sepakat. Yang dikatakan syarat-syarat itu 1, aqsamun madat wantahat. Sesuatu hal yang sudah lalu dan sudah habis. Nyan, mana yang sudah lalu dan sudah habis? Fir'aun sudah berlalu dan sudah habis. Ini maknanya apa? Kita ini akan habis juga dan berlalu seperti Fir'aun. Kita ini kita katakan lun hebat ada masanya. Setelah itu tidak hebat lagi. Fir'aun ada masanya. Setelah itu tidak ada lagi. Ini tanda-tanda kiamat. Maknanya apa? Sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah itu akan dimusnahkan oleh Allah. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam. Hanale Nabi Adam jadi Hanale. Nabi Nuh. Katanya umurnya panjang sekali 1250 tahun. Hanale kabeh, Pak. Ini membuktikan kalau kiamat itu ada. Ini yang pertama, 1. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari segi ini juga penjelasan dari ini juga, Pak. Seorang itu kalau sudah tua, Pak, ya, jenggot ke putih, lagi pendang, Pak, ya, yang siap-siap, Pak. Ya. Jenggot ke putih, ke putih, Pak. Yang tanda-tanda, Pak.
Tanda-tanda apa katanya akan gadah ya, Pak. Kan berarti yang putih-putih, putih yang bagah meninggal kan, Pak. Nah, urang ka putih-putih dah meninggal le, Pak. Yang tanda-tanda mentok, ya, Pak. Tanda itu bisa untuk sendiri dan bisa untuk orang lain. Artinya apa? Katanya waktu tak lempah endang, maya ni, Pak. Kan ya keganyan kan. Iya buka putih mendum, Pak. Nyomunyo kena putih je bagi ban, ya, Pak. Artinya umur sudah bertambah, ya, Pak. Begitu juga seorang itu menilai diri dia sendiri, Pak. Maka bela kalian bak kaca, Pak. Kalian kaca. My God hanale, Pak. My God palsu mendum, ya, Pak. Nyo bina, lo ka putih, kamu mekerut lego, ya, Pak. Ini tanda-tanda kalau kiamat itu akan datang, Pak. Satu. Yang kedua, asyratun lam tazal tatajaddad wahyal wusta. Ada tanda-tanda yang kedua, itu terus berubah, terus diulang-ulang oleh Allah. Bagaimana diulang-ulang? Ada kaum yang meninggal gara-gara banjir. Ada kaum yang meninggal gara-gara gempa. Ada kelompok yang meninggal gara-gara tsunami. Yang beda fikir kita tsunami yang baru, hanai, Pak. Maka ipakah ahli urun Jepang yang menamakan tsunami, yang menemukan tsunami adalah kami. Apa nena, ya, Pak? Di dalam sejarah juga dikatakan tsunami itu terjadi di tsunami pertama, Pak, di Lisabon pada tahun sekian-sekian. Panenanya, Pak. Orang yang tidak baca Al-Quran maka dia tidak akan tahu, Pak. Tsunami pertama itu sudah ada dalam Al-Quran. Fa arsalna alaihim sailal arim. Itu kaum Sabak. Kaum Sabak ketika dikirim air laut oleh Allah Subhanahu wa taala, sailal arim. Jadi makna sailal arim, dia mencongkel apa yang ada di tanah. Itu sungkit mendum, Pak. Kenapa? Karena kaum Sabak setelah diberikan nikmat oleh Allah, mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya apa? Nyo loncok demah, apa? Loncok demahnya. Lonjok bak kaya, ima boh bak kaya, lonjok anggur, ima boh anggur. Tapi kalian tidak mengenalku, kata Allah, loncungke balik. Coba lihat tsunami kemarin. Kai sungkit-sungkit mendum, itu sungkit. Jangankannya fondasi rumah itu sungkit, Pak. Sanggup ya sungkitnya rumah, Pak. Jangan apa, masjid-masjid itu sungkit, Pak. Rumah-rumah itu sungkit, Pak. Ini sailal arim namanya. Sailal arim yang disebutkan dalam Al-Quran itu sudah lama sekali, Pak. Kaum Sabak, ya, Pak. Kaum Sabak yang terjadi di Yaman, ya, Pak. Ya. Artinya apa? Kejadian itu diulang-ulang oleh Allah. Ini memaknai apa? Kiamat itu akan ada, Pak. Ada kiamat itu, bukan tidak ada. Orang dulu tenggelam, Pak. Gedanya naci urung ngop meninggal dunia, Pak. Urung hanai semayang hanai ngop tiba-tiba, Pak. Urung banjir binanci, Pak. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, asyratun kubra. Takunu inda qurbi qiyamis saah. Ini tanda-tanda besar, Pak. Artinya ketika mau datang kiamat itu, ya ini baru, Pak. Nanti ada tanda-tanda besar. Makanya tanda-tanda besar itulah ini yang disebutkan di sini, ya. Tanda-tanda besar. Artinya nanti kejadian begini, ada seorang budak melahirkan tuannya, ya, tanda-tandanya, Pak. Tanda-tanda besar, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita tutup sedikit ini, Pak. Ya, nanti ini kita tanda-tandanya kita lanjut pertemuan selanjutnya. Apa tanda-tanda kiamat itu? Ya. Sebelum kita lanjut, ini ada 2 menit lagi, saya baca ini saja. Ada seorang pemuda, ini untuk yakin katanya, Pak. Artinya baik-baik sia-sia udip dalam dunia, kan? Baik sia-sia udip. Artinya katanya hana ada permen je, yang ada permen dunia tu ada permen, Pak. Dakhala rajulun ala Ibnu Hanbal. Pada suatu hari ada seorang pemuda menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala, beliau mengatakan, "Adzini, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, berikan nasihat kepadaku." Apa kata beliau? Ini nasihatnya, Pak. Faqala lahu, in kana Allah Ta'ala qad takfulu birrizqi fatimamu kalimada. Ya, Pak. Kalau rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Setiap bayi yang lahir itu rezeki karena Allah, ya, Pak. Karena rezeki Allah. Kalau rezeki sudah jelas bagimu, untuk apa kamu sibuk-sibuk memikirkan nyo kibahana rezeki lo nyo hana je. Hana pelik pikirnya, Pak. Ibadah saja dulu kamu. Dengan kamu beribadah, Allah akan sayang kepadamu. Ya. Tapi gara-gara kamu memikirkan rezekimu dan kamu lupa kepada Allah, akhirnya apa? Allah pidua katanya, Pak. Ya. Jadi artinya kuncinya apa? Pidua ke Allah. Nyo artinya katanya ya hana rezeki uronyo. Hana terpikir katanya ya hana ya katanya uronyo gecabut nyawa oleh Allah, hana gejok rezeki oleh Allah. Yang tinggal rezeki itu saja, Pak. Nya rezeki katanya, Pak. Kita terbayang nyo hana buka kedai bengah-bengah. Kahana labah le, Pak, ruga orangnya. Kita tidak teringat kalau kedai katanya menyo getek dia Allah dalam hitungan detik uronyo getek bakiban, Pak. Menyo uronyo katanya Allah Subhanahu wa taala menggiring semua
Pelanggan katanya baik belanja le di sinan. Ya karugo katanya. Ya, jadi artinya apa? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau rezeki kamu itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk apa kamu hari ini berpikir rezeki lagi ban 2020 lagi ban udah belum 2020. Kepuyak pikirnya ini le. Pikir ibadah le. Habis dah fikir ibadah, itu jalan sendiri dia, jalan sendiri maknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in kana al khalfu 'ala Allah haqqan fal bukhlu limadha. Kalau kamu tahu, kamu akan mati, kamu akan mati. Dan ada orang di belakang kamu. Untuk apa kamu bakhil? Untuk apa kamu kumpulkan harta? Kalau kamu itu akan mati, Pak. Artinya kan hana gunanya, Pak. Makanya Allah katakan, inna narithul arda wa man 'alaiha. Kami mewariskan bumi ini. Ketika kamu mati, naurun la illam, mati naurun la illam, diwarisi. Kalau kamu tahu seperti itu, kenapa kamu bakhil? Maka jibik bakhil apa ya nak jo. Hana beda jo yang baik. Untuk apa bakhil, Pak? Infak itu bukan dengan duit saja. Infak bisa dengan pikiran, Pak. Bisa dengan tenaga. Tak bantu je, Pak. Infak kita, Pak. Sudah berinfak. Sudah berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Oh malon hana peng, hana nyo, hana je, Pak. Oh bantu dengan tenaga, han tanggup belum. Bantu ngule, oh malu urung bodoh. Gimana bantu kau? Oh menyohan je, berzikir saja. Ya, kata Rasulullah. Kamu dengan berzikir, kamu sudah berinfak untuk dirimu sendiri. Astagfirullah. Pembenaran dirimu sendiri. Sudah dua. Yang ketiga, wa in kanat al jannah haqqan farahah limadha. Kalau kamu tahu surga itu benar. Nak percaya coba tanya mbak urung Yahudi Nasrani, Pak. Na surga, na jauh, Pak. Tanya mbak urung belum, na surga, na jauh, Pak. Tanya sama orang enggak punya agama, na surga, na jauh, Pak. Kalau kamu yakin sama surga, kenapa kamu masih santai-santai saja, Pak? Mentang santai Pak. Santai, Pak. Artinya apa? Di dunianya kan waktu istirahat, Pak. Puyanjit dah pubut, Pak. Menyohek dengar gerau je. Maka je orang dengar baik berjaga-jaga, Pak. Pekan. Memang kamu kependengar oleh Allah, Pak. Sudah waktunya, Pak. Kahek akan dengar gerau je, Pak. Hana pupu, Pak. Hana pupu. Baik pengai-pengai, Pak. Hai, benar-benar baik pengai-pengai, hana pupu, Pak. Jadi artinya apa? Hidup itu terus kita beraktivitas terus. Beribadah terus, Pak. Ibadah dalam konteks yang luas, Pak. Berbuat baik terus, Pak. Apapun yang bisa kita lakukan. Berbuat baik ini akan berhenti ketika kita istirahat, Pak. Maka istirahat itu dikatakan orang meninggal, Pak. Mati, Pak. Makanya ada orang istirahat tak bangun-bangun lagi. Geeh kan hendak berdoa lagi. Naci urun sedang pun nanti sedang duduk sedangnya kayak istirahat kan, sudah meninggal dunia, Pak. Sedang sujud, sudah istirahat beliau, sudah meninggal dunia. Ketika beliau sakit, sudah istirahat, Pak, sudah meninggal dunia. Pada meninggal dunia nanti hendak pada lekei kembaliannya loh, hendak pada lekei, Pak. Sudah dua. Wa in kanat an-naru haqqan fal ma'siyatu limadha. Kalau kamu tahu neraka itu ada, kenapa kamu masih berbuat maksiat? Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal. Pakai nak pegang mati. Orang yakin orang apa nanti neraka? Yakin lut. Pakai nak pebu mati. Ya, Pak. Wa in kana soal mungkar wa nakir haqqan fal unsu limadha. Kalau seandainya pertanyaan mungkar dan nakir itu benar, ya, Pak. Kenapa kamu masih berbuat ini, berbuat itu? Masih berbuat maksiat juga. Wa in kana dunya faniyah fatu makninah limadha. Kalau kamu tahu dunia ini cuma sementara, Pak. Arti sementara kan binau. Dari pengalaman saudara-saudara katanya, apa istilah testimoni, Pak. Hana urut testimoni, Pak. Mengatau di dunia longka tertuh 50 tahun, Pak. Longka 200 tahun, hana urut testimoni, Pak. Orang-orang karap tertuh nyampi katua-tua, Pak. Ya, katua, Pak. Ya, Pak. Jadi enggak ada orang testimoni, oh mengatau makin bertambahnya, hana testimoni. Mandum apa meninggal dunia, Pak. Mandum meninggal dunia. Jadi kenapa kamu masih fatumak ninah, masih tenang di dunia, Pak? Oh nyaman loh di dunia. Oh mangat fasilitas. Bukan mentang lengan, Pak. Kalau kamu tahu dunia ini akan berakhir, Pak. Ya. Wa in kanat al hisab haqqan fal jam'u limadha. Kalau seandainya kamu tahu hisab itu ada, kenapa kamu masih menggabung-gabungkan ini? Masih buat maksiat, buat ini, buat itu, ya, Pak. Kalau seandainya amal ibadahmu itu dihisab, Pak. Kenapa kamu tidak ikhlas karena Allah? Kalau kamu tahu kamu akan dihisab, Pak. Ya. Yang terakhir. Wa in kana kullu syai'in biqada'i wa qadrillah fal khaufu limadha. Ya. Kalau takdir itu sudah ada, Pak. Qada itu sudah ada. Kenapa mesti takut, ya, Pak? Pakan dia katanya. Katanya pakan dia sakit, Pak. Oh malum sakit bakibannya. Oh mantik dunia lagi bakibannya. Untuk terjadi pakan dia katanya, Pak. Kalau kita itu sudah ditentukan oleh Allah, kamu mati pada ini sekian, kamu mati sekian, kamu akan sakit begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Untuk apa takut lagi, Pak?
Makanya Rasulullah SAW, hana ya mubacutan ya kanya. Keluar dari rumah tidak pernah takut. Kenapa? Kematian itu sudah ada. Beliau tahu mati itu cuma sekali saja ketika di dunia. Maka tidak perlu takut. Hana takut. Tidak pernah takut Rasulullah SAW. Katanya punya pemimpin, katanya menyogolam di kawal lom liurun. Lainnya hana kita pilih. Hai ne pegat ne peglih le deh. Mungkin ai bom lon de. Itimbak lon de. Nya yo ya mbak. Yo kepada mati mbak. Nya menyolong tebing de bagaimana ipoh le tipulan ya mbak. Salah beliau sendiri bukan hana adil ya mbak. Salah beliau sendiri kenapa tidak ini sama rakyatnya, masyarakatnya. Bukan ipoh masyarakatnya mbak. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan masuk tanda-tanda kiamat ya. Tanda-tanda kiamat. Itu ada beberapa ini. Jadi insyaAllah pertemuan selanjutnya kita habiskan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.